Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Utang luar negeri ULN Indonesia tercatat mengalami kenaikan pada November 2022. Bank Indonesia BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 sebesar 392,6 miliar dolar Amerika Serikat. Naik dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 390,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, ULN Republik Indonesia pada November 2022 ini terkontraksi 5,6% secara tahunan atau year on year, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% year on year. Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik, yakni dari pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta. Erwin merincikan posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2022 sebesar 181,6 miliar dolar Amerika Serikat. Naik dibandingkan dengan posisi di bulan sebelumnya, yaitu sebesar 179,7 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,2% year on year, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% year on year. Adapun penarikan ULN pemerintah pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Bank Sentral menilai posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Adapun posisi utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total utang swasta. Bank Indonesia menilai posisi utang luar negeri Indonesia pada bulan November 2022 akan tetap terkendali, tercermin dari rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang tetap terjaga di kisaran 29,7%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 29,5%. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2022 kembali menurun menjadi 390,2 miliar dolar AS pada Oktober 2022 dari September 2022 yang sebesar 395,2 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengungkap, hal itu karena penurunan ULN sektor publik maupun swasta. Secara tahunan, ULN Oktober 2022 pun mengalami kontraksi 7,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya, lebih dalam dibanding kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 6,8%. Sejak Maret 2022, posisi dan pertumbuhan ULN pemerintah konsisten menurun. Oktober 2022, ULN pemerintah tercatat 179,7 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 182,3 miliar dolar AS. Sehingga secara tahunan ULN pemerintah turun 12,3% karena pergeseran penempatan dana investor non-residen pada surat berharga negara domestik seiring ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Posisi pinjaman juga menurun seiring pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Erwin menjelaskan, penarikan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa 99,9% dari total ULN pemerintah. Erwin menuturkan, ULN Indonesia pada Oktober 2022
tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 29,6%. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.